Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 31 Mei berjudul Proses Bertahap. Konsep keliru mengenai kelahiran baru menyebabkan tidak adanya perjuangan secara individu dalam mengerjakan keselamatan. Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan seseorang tidak mengalami kelahiran baru. Konsep yang salah mengenai kelahiran baru tersebut adalah bahwa kelahiran baru dapat terjadi atau berlangsung pada orang-orang yang memang telah ditentukan oleh Allah secara sepihak untuk selamat. Mereka adalah orang-orang yang dibuat oleh Allah berkeadaan tidak dapat menolak anugerah keselamatan. Ini berarti mereka tidak bisa tidak pasti mengalami kelahiran baru secara otomatis, walaupun tanpa respon sama sekali dari mereka secara individu. Dengan pemahaman yang tidak benar ini, banyak orang Kristen dikondisi dalam kehidupan wajar anak dunia yang tidak mengalami proses keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Saudaraku, ya, dalam hal tersebut tidak diperlukan peran manusia sama sekali. Kalau pandangannya begitu, kalau pandangannya demikian, berarti ya tidak diperlukan peran manusia sama sekali. Peran manusia diabaikan atau tidak diperhitungkan sama sekali. Biasanya konsep kelahiran baru tersebut juga dipahami sebagai suatu peristiwa yang mistik dan adikodrati atau yang bersifat supranatural. Ini berarti mengabaikan tanggung jawab manusia. Tidak sedikit, saudaraku, pembicara yang menyatakan bahwa kelahiran baru adalah mukjizat terbesar. Hal ini mengesankan adanya unsur supranatural dalam proses kelahiran baru. Kata mukjizat yang dikenakan pada fenomena kelahiran baru tersebut dimengerti oleh mereka sebagai yang bersifat mistik dan adikodrati atau yang bersifat supranatural. Menurut mereka, kelahiran baru terjadi di luar kesadaran manusia. Dengan demikian mereka juga meyakini bahwa kelahiran baru terjadi hanya atas tindakan Tuhan yang menentukan segala hal. Mereka meyakini bahwa hanya sebagian orang yang ditentukan oleh Allah untuk selamat yang dapat mengalami kelahiran baru, sedangkan yang lain tidak. Dan yang tidak ditentukan selamat ini, mau bagaimanapun tidak akan bisa mengalami kelahiran baru karena mereka tidak memiliki jatah untuk mengalami kelahiran baru, saudaraku. Pandangan ini salah, saudaraku. Tidak tepat, saudaraku. Kelahiran baru tidak demikian, ya. Doktrin yang tidak benar ini tidak memiliki implikasi yang sewajarnya atau tidak memiliki implikasi yang proporsional dalam kehidupan Kristen. Doktrin ini membunuh penerapan konkret kehidupan iman Kristen, saudara. Itulah sebabnya dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, orang-orang yang meresponi altar call dan menyatakan menerima Yesus dengan mudah secara sembarangan dinyatakan sudah mengalami kelahiran baru. Ini satu kesalahan. Selanjutnya terbangun kesan bahwa semua orang Kristen yang pergi ke gereja pada umumnya telah terpilih sebagai orang-orang yang pasti selamat masuk surga. Bagaimana ini, saudaraku? Selanjutnya terbangun kesan bahwa semua orang Kristen yang pergi ke gereja pada umumnya telah terpilih sebagai orang yang pasti selamat masuk surga. Hal ini menyebabkan banyak orang Kristen tidak lagi memiliki perjuangan dalam keselamatan. Pada umumnya gereja-gereja di Eropa menganut doktrin tersebut. Dan kita melihat akibatnya, banyak gereja-gereja di Eropa mati. Masyarakat Eropa hari ini seperti tidak pernah mengenal Injil. Ironi sekali. Banyak gereja di Eropa itu seperti tidak mengenal, seperti tidak pernah punya jemaat karena kosong, saudaraku, kosong. Padahal gereja-gereja Eropa lah yang dulu mengutus sending atau utusan Injil ke negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Ironinya banyak gereja di semua belahan dunia masih saja mewarisi ajaran yang dari Eropa yang tidak memiliki kuasa mengubah manusia sesuai dengan rancangan Allah tersebut. Tuhan pakai para teolog masa lalu, tapi saudaraku, ini dunia terus berubah. Allah
menyingkapkan banyak rahasia-rahasia kebenaran firman yang memang dibutuhkan untuk zaman kita. Banyak orang Kristen merasa bangga dengan melestarikan ajaran atau doktrin warisan tersebut yang sebenarnya sudah tidak bisa menjawab kebutuhan zaman. Tidak bisa. Ajaran atau doktrin yang tidak berkuasa. Nah, Alkitab menunjukkan, saudaraku, bahwa Allah tidak akan mengendalikan kehidupan manusia di luar kesadaran manusia itu. Hal ini sama artinya bahwa Roh Kudus tidak mengambil alih kehendak seseorang, sehingga orang tersebut tidak memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Nggak mungkinlah orang tanpa kesadaran kok tiba-tiba bisa lahir baru. Sedangkan iman datang dari pendengaran, saudara. Kesadaran atas diri adalah hakikat kehidupan yang Allah berikan. Di sini letak keagungan manusia. Dalam hal tersebut nampak fungsi pikiran dan perasaan yang membangun atau menciptakan kehendak yang dapat melahirkan kesadaran dalam diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan tegas bahwa pengalaman kelahiran baru bukanlah hasil tindakan Allah sepihak, tetapi juga tergantung respon individu. Allah menyediakan kasih karunia, menawarkan dan menggarapnya melalui Roh Kudus, dan manusia harus meresponinya dengan respon yang benar. Oleh karena seseorang tidak bisa mengalami perubahan dalam kelahiran baru di hidupnya secara mendadak, artinya karena kelahiran baru tidak bisa berlangsung atau terjadi secara mendadak, maka untuk mengalami kelahiran baru harus ada perjuangan. Perjuangan yang serius dan terus-menerus supaya berlangsung kelahiran baru itu, sehingga seseorang bisa mengalami kelahiran baru itu, saudara. Nah, ini penting untuk dimengerti. Harus ada perjuangan yang serius. Ini bukan suatu yang bisa berlangsung dalam sekejap atau seketika, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Tahapan-tahapan untuk mengalami kelahiran baru merupakan proses yang sangat natural setiap hari. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti, sehingga mereka tidak melakukan perjuangan untuk terus-menerus mendengar firman. Mereka tidak memiliki perjuangan untuk berdoa, mengenal firman, menyangkal diri, dan seterusnya. Tidak mendengar firman dengan baik, tidak menyiapkan jam doa secara teratur, tidak bersekutu dengan orang percaya yang takut akan Allah, tidak memperhatikan setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang melaluinya dia hendak diubahkan Allah. Nah, saudaraku, dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa mengalami kelahiran baru bukan hanya karena tindakan Allah sepihak, tetapi juga karena responnya di mana ia memberi diri hidup dalam tuntunan Roh Kudus dalam memanfaatkan fasilitas keselamatan yang Allah berikan, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Allah. Dengan demikian, saudaraku, manusia bisa bertanggung jawab atas keputusan dan pilihannya. Jadi kelahiran baru bisa terjadi juga atas pilihan dan keputusan individu itu. Bukan karena satu keputusan dari Allah secara sepihak, sehingga manusia hanya menerima takdir dan penentuan Allah di luar kesadarannya. Apalagi kalau diyakini bagi mereka yang ditentukan selamat tidak bisa menolak keselamatan itu. Sedangkan yang tidak ditentukan tidak bisa menerima keselamatan. Itu bukan ajaran yang benar. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.